Berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Nah, di video kali ini memang agak sedikit berbeda pembahasannya sob, karena memang ada salah satu makhluk Tuhan yang mengatakan bahwa 5 rukun Islam ini adalah saingan dari Pancasila. Dan itu menurut saya statement yang tidak masuk akal, pendapat yang sangat menyesatkan menurut saya. Sehingga hal itu dikhawatirkan akan menjadi doktrin terhadap orang yang tidak memahami dan mengerti akan persoalan itu. Nah, kita langsung cek saja videonya biar teman-teman juga mengetahui seperti apa sih pendapat dari orang tersebut. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang, tapi kalau kita mendengar ayat yang disampaikan dan juga melihat dari segi pakaiannya, ini menurut kita jauh lebih paham terkait agama Islam. Namun yang sangat disayangkan ketika mengatakan bahwa 5 rukun Islam ini adalah saingan dari Pancasila. Kita lanjutkan saja videonya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Nah, ini juga statement yang perlu kita luruskan bahwa 5 rukun Islam ini memang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, namun rukun Islam yang terakhir itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Sedangkan bagi kita yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, Islam itu tidak pernah memaksa dan Islam itu memberi keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu akan hal itu. Satu paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kesamartaan, setiap perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila. Nah, ini statement yang menurut saya sangat tidak masuk akal, teman-teman. Karena kita sebagai umat Islam tentunya mengetahui apa yang dimaksud 5 rukun Islam dan juga apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kalau kita berbicara hakikat Islam, tentunya kita paham bahwa Islam itu mengajarkan terhadap kita untuk bagaimana kita memiliki pola hidup yang baik dan benar. Sedangkan cara hidup yang baik dan benar itu pasti dimulai dari bagaimana kita itu berpikir dan berbuat. Sedangkan cara berpikir yang baik dan benar itu seharusnya didasari dengan 6 rukun iman yang diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berpikir. Sedangkan cara berbuat dan bertindak yang baik dan benar tentunya tidak lepas dari 5 rukun Islam itu yang sudah diyakini dan dipercayai dan disaksikan oleh setiap orang. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara kita membedakan antara 5 rukun Islam dan juga Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan.
Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fiha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu di dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua. Mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan. Jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya, ya. Haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Orang tersebut yang mengatakan bahwa 5 ajaran rukun Islam adalah saingan dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Setelah saya cari identitasnya, saya tidak temukan identitasnya baik di Google maupun di website lainnya. Namun setelah saya cari di salah satu akun YouTube yang bernama Papel 88 Channel, saya temukan bahwa orang tersebut bernama Muhammad KC, dan dari video-videonya itu memang sering menyudutkan orang-orang Islam, sering menyudutkan para ulama, dan itu masih belum kita ketahui identitasnya. Apakah memang betul Muhammad KC itu adalah orang Islam atau bukan orang Islam. Namun setelah kita melihat dari ceramah-ceramahnya, apa yang disampaikan oleh Muhammad KC ini lebih pada menyudutkan orang-orang Islam, dan ajarannya itu menurut saya itu sangat sesat, sangat menyesatkan, sehingga sangat dikhawatirkan kalau orang awam yang tidak memahami hal itu akan mempercayai dengan mentah, mengambil apa yang disampaikan oleh Muhammad KC ini. Karena bagi saya apa yang disampaikan oleh Muhammad KC, walaupun dalilnya itu dalam Al-Quran, tapi Muhammad KC ini tidak mendalami sepenuhnya arti dan makna yang luas dalam Al-Quran. Hanya saja ia menggunakan penafsiran pola pikirnya sendiri tanpa ada referensi dari berbagai mazhab ulama. Dan itu kesalahannya.